Dunia memproduksi sekitar 460 juta ton plastik dan lebih dari 20 juta ton diantaranya tidak dapat didaur ulang dengan benar. Tidak hanya berakhir di tempat pembuangan sampah, jutaan ton sampah plastik juga dibuang ke laut. Laut seharusnya menjadi ruang hidup banyak makhluk hidup. Namun hari ini banyak pesisir dipenuhi oleh sampah plastik. Sebagian juga terbawa oleh sungai hingga berakhir di laut. Mitigasi pencemaran plastik dapat dimulai dari hal yang pertama. Kita bisa mengambil langkah preventif seperti mengurangi plastik sekali pakai, membuang sampah ke tempatnya, sehingga kita bisa mengurangi beban laut untuk menerima hasil buruk dari aktivitas manusia. Laut yang seharusnya menjadi ekosistem tempat makhluk hidup, jangan sampai menjadi tempat pembuangan sampah saja. Indonesia masih menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar ke laut di dunia. Pada tahun 2024, sekitar 350 ton sampah plastik masuk ke laut Indonesia. Sebagian besar sampah plastik ini berasal dari sungai, lalu menuju ke pesisir. Jenis plastik yang terdapat di laut ini, yang dibuang ke laut ini, rata-rata berjenis sampah plastik yang sekali pakai. Kesadaran masyarakat menjadi langkah utama untuk menekan pencemaran pesisir, karena sampah yang dibuang hari ini dapat memberikan dampak panjang bagi ekosistem laut. Menjaga laut tetap bersih berarti menjaga lingkungan dan kehidupan masa depan. Itu kesusahan ketika akhirnya mau melaut karena kebanyakan sampah merusak mungkin perahu bapak? Bukan pernah, sering. Bahkan sering. Apalagi waktu kali sebelumnya di Beko. Itu sangat, susah sekali dari rumah mau ke laut juga. Itu berjam-jam. Sampah plastik juga dapat menyebabkan penumpukan sampah di pesisir pantai dan juga mengganggu estetika pantai tersebut. Dan juga sampah plastik dapat menyebabkan rusaknya ekosistem di pantai maupun di laut. Bencana pencemaran plastik tidak akan terjadi apabila ada kesadaran kolektif dari masyarakat. Kita bisa berkontribusi dengan melakukan mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, menjaga agar sampah tidak mengalir ke sungai dan ke laut. Mitigasi dapat dilakukan dengan menjaga ekosistem pesisir seperti menanam mangrove untuk menahan abrasi dan meredam gelombang. Pengurangan sampah plastik dan limbah ke laut juga sangat penting agar menjaga biota laut dan kualitas air tetap terjaga. Selain itu, pembangunan di wilayah pesisir juga perlu memperhatikan risiko bencana, di mana kesiapan dini, edukasi masyarakat, dan kesiapan evakuasi menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak yang terjadi saat bencana. Laut yang terlihat tenang, ternyata banyak sekali menyimpan ancaman, seperti banjir rob,
gelombang pasang, hingga pencemaran yang diakibatkan oleh ulah manusia. Sehingga penghidupan masyarakat bisa juga menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi masyarakat pesisir. Menjaga laut bukan sekedar tugas pemerintah maupun masyarakat pesisir. Laut yang sehat adalah milik orang bersama. Oleh karena itu, kesadaran atas mitigasi bencana harus dimulai sejak sekarang untuk melindungi laut yang sehat dan bisa dipakai untuk bersama. Lebih jauh, penanganan permasalahan yang berkaitan dengan laut tidak dapat dibebankan kepada masyarakat saja. Pemerintah perlu memastikan regulasi tentang sampah plastik berjalan sesuai aturan yang ditulis dari meja birokrasi. Perubahan besar berawal dari langkah bersama. Masyarakat menjaga lingkungan dan pemerintah mendukung melalui kebijakan yang strategis. Kolaborasi inilah yang menjadi kunci dalam mengurangi risiko bencana yang ditimbulkan oleh manusia ini.